Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Oke, ketemu lagi ya Bu untuk pertemuan kedua kita di mata kuliah Asuhan Remaja dan Pranikah. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan meneruskan materi yang kemarin sudah kita bahas terkait konsep PKPR dan screening kesehatan remaja. Oke, kita lanjutkan. Untuk sekarang kita lanjut ke screening kesehatan remaja menggunakan MTPKR. Baik, untuk sebelumnya, bentar, kayaknya ada yang hilang. Baik, ya. Sudah kelihatan ya Ibu. Screening kesehatan remaja menggunakan MTPKR. Oke, kalau kita lihat di sini, ya ini adalah cover dari Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja atau MTPKR. Jadi pada dasarnya penggunaannya mirip dengan MTBS atau MTPM, ya, Manajemen Terpadu untuk Balita Sakit, ya, Balita Sehat. Oke, nah ini bagaimana penggunaannya? Nanti kita akan pelajari di pertemuan hari ini. Jadi MTPKR itu apa? Ya, MTPKR itu adalah Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja. Jadi bentuknya ini adalah merupakan rujukan praktis untuk penanganan kesehatan remaja berusia 10-19 tahun. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dengan adanya acuan, ya, panduan, ini memberikan kemudahan ibu-ibu ya sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan sensitif terhadap remaja. Yang dimaksud sensitif ini adalah sesuai gitu ya, sesuai dengan kebutuhan remaja dan juga lebih ramah remaja, youth friendly atau peduli remaja. Nah, sasaran penggunaan untuk MTPKR ini siapa? Yaitu adalah petugas kesehatan di FKTP, ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik dokter umum, perawat, dan juga bidan yang dengan pelimpahan wewenang. Jadi memang ada tenaga kesehatan, perawat, bidan yang memiliki tugas ya khusus di Poli PKPR ini. Nah, untuk penggunaannya bagaimana? Penggunaannya ini mirip dengan MTBS. Oke, nah ini adalah outline-nya ya Bu. Kalau kita lihat daftar isinya, nanti akan saya share bentuk secara utuh. Ada bentuknya dari PDF ya, jadi bisa dibaca secara menyeluruh. Isinya apa saja? Jadi di sini ya, cara penggunaannya seperti apa. Kemudian di sini juga dibahas bagaimana interaksi klinis ya petugas kesehatan dengan klien remaja, dan juga ini ada beberapa algoritma yang digunakan ya. Oke. Nah, yang pertama, jadi sebelum kita menggunakan algoritma itu, kita melakukan penilaian awal dulu. Jadi penilaian awal remaja ini dengan pendekatan atau metode HITS gitu ya. Nah, metode ini ya ini dikembangkan sesuai dengan sensitivitas remaja ya. Jadi baik terkait dengan aspek atau komponen yang perlu dikaji ya seputar masa remaja, dan juga pendekatannya juga sesuai dengan kebutuhan remaja. Nah, terkait dengan metode HITS itu apa? Jadi metode HITS itu ada HEEADSSS gitu ya. H yang pertama ini adalah home. Ya, jadi kalau home itu kita bertanya tentang rumah. Ya, rumah ini terkait dengan keluarga.
di mana dia tinggal, seperti itu. Kemudian kalau E itu yang kedua adalah education atau employment. Ya, misalnya kalau kita lihat rentang usia 10 sampai 19 tahun, ya, itu ada remaja yang masih sekolah maupun ada juga yang sudah bekerja. Begitu. Kemudian yang kedua adalah eating. Eating ini terkait dengan makan. Ya, pola makan termasuk juga di sini adalah terkait dengan body image dia, tentang tubuh dia gitu ya. Jadi ada beberapa remaja itu kan ada kecenderungan dia, misalnya kalau perempuan ingin badan yang langsing, ya bahkan kalau sesuai dengan role modelnya itu ya sangat kurus bahkan gitu ya. Jadi nah itu nanti kita gali di anamnesis ini. Lalu A, activity, ya, pola aktivitas. B, drugs, jadi bagaimana terkait dia penyalah terkait narkoba, kemudian zat adiktif, begitu, rokok itu termasuk drugs. Lalu sexuality, kita menanyakan juga tentang seksualitas. Kemudian S yang kedua adalah suicide. Suicide itu adalah bunuh diri. Jadi remaja juga rentan terhadap percobaan untuk bunuh diri. Ini kaitannya adalah dengan kesehatan mental, ya, atau kesehatan jiwa, mental health remaja. Kemudian S yang terakhir adalah safety. Gitu. Nah, kenapa sih kok kita menggunakan metode HITS ini untuk melakukan anamnesis pada remaja? Jadi ya pada dasarnya kalau remaja itu kalau kita tidak bertanya ya dia tidak akan menjawab gitu ya. Gitu. Dan di metode ini kita dalam pola pertanyaannya ini kita menjaga kerahasiaan dari klien ya, di mana klien kita di sini adalah remaja. Oke. Kemudian tiga, dokter adalah jaring pengaman. Maksudnya di sini juga di poli PKPR ini atau klinik PKPR ini tim ya Bu. Jadi ada dokternya juga, kemudian tim kesehatan yang lain, perawat maupun bidan. Ya, seperti itu. Itu minimal. Ya, ada juga kalau ada tenaga lain, misalnya kalau ada psikolog, ya itu juga termasuk tim gitu ya. Oke. Nah, dengan metode HITS ini kita menemukan masalah utama. Ya. Menemukan masalah utama. Nah, misalnya ini ya, ilustrasinya remaja itu dia datang dengan sakit kepala misalnya, gitu ya. Jadi dia datangnya dengan sakit kepala. Nah, dengan melakukan pengkajian anamnesis dengan metode HITS ini, sebenarnya kita akan mengetahui akhirnya sumber permasalahan utamanya apa, gitu ya. Ya, kita kaji misalnya dari home, misalnya dia sakit kepala karena apa? Apakah dia karena ada beban misalnya terkait di rumah? Apakah dia mengalami kekerasan di rumah? Apakah dia merasa safe, merasa aman, nyaman berada di rumah? Apakah dia ada anggota keluarga yang dia bisa ajak bicara, berkomunikasi, atau tempat dia untuk berlindung seperti itu. Jadi itu. Nah, dengan metode ini ya didapatkan terbukti metode ini praktis ya, sederhana, kemudian powerful, ya, cukup handal juga untuk mengukur dan untuk menggali data dan juga hemat waktu. Gitu. Di MTPKR ini sudah ada guidance-nya ya Bu. Jadi nanti kalau misalnya mau lihat, ini bisa di MTPKR halaman 18. Ini secara rinci. Nanti terkait dengan pendekatan HITS seperti apa, kita akan kaji, kita akan bahas dengan detail setelah ini. Oke, kita mulai dengan H. Ya. H. Jadi HITS yang pertama adalah H, yaitu home. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu digali
Ya, jadi kalau misalnya ada remaja yang datang dengan keluhan kesehatan seperti itu, nah itu kita gali juga terkait bagaimana kenyamanan dia di rumah. Gitu ya, ada kecenderungan remaja itu dia nggak betah gitu ya di rumah. Kadang dia merasa tidak nyaman gitu. Dan biasanya ada beberapa problem, misalnya terkait dengan komunikasi dengan anggota keluarga sehingga dia memutuskan misalnya pergi dari rumah gitu ya atau minggat gitu ya. Ada kecenderungan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah punya pihak pendukung. Jadi kita tanyakan kalau di rumah ya dia di mana tinggalnya sama siapa gitu ya. Kalau kamu di rumah biasanya kalau menceritakan masalah itu dengan siapa gitu ya. Seperti itu. Kita tanyakan juga siapa orang paling dekat denganmu di rumah. Ya, kalau di rumah punya kamar sendiri atau tidak, ya terkait dengan privasinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan hal yang umumnya terjadi di rumah yang bisa menjadi warisan perilaku beresiko. Oke, nah terkait dengan perilaku beresiko ini, jadi di rumah itu kan biasanya tercipta suatu kebiasaan-kebiasaan, ya. Nah, kebiasaan ini yang bisa diadop oleh remaja. Ya, contohnya terkait dengan seksualitas, drug abuse atau kekerasan. Contohnya drug abuse ya. Kalau drug abuse di rumah ya, mungkin orang tuanya atau salah satu atau anggota keluarga yang lain yang dia mengalami kecanduan alkohol misalnya atau kecanduan rokok. Nah, itu lebih rentan remaja itu untuk mengadop perilaku itu. Ya, sehingga dia mencontoh mengadop perilaku kecanduan alkohol itu atau mencoba untuk merokok misalnya seperti itu. Kemudian kekerasan. Nah, apabila di rumah itu terjadi ada pertikaian, melakukan kekerasan, ini misalnya ilustrasinya adalah suami melakukan kekerasan pada ibunya dan itu dilihat oleh anaknya. Nah, kemungkinan besar ada kecenderungan remaja itu untuk melihat hal itu dan mengadop perilaku yang sama, ya. Jadi melakukan perilaku kekerasan juga. Ya, jadi itu. Jadi untuk home itu ada 3 hal yang perlu digali. Bagaimana kenyamanan dia di rumah, kemudian di rumah itu dia ada siapa saja, tinggal sama siapa saja, kemudian dia merasa aman, nyaman, terbuka kalau dia minta tolong itu di rumah sama siapa. Oke. Dan juga kita gali, yang ketiga adalah kita gali ada nggak perilaku-perilaku yang berisiko yang ada di rumah, misalnya apakah ada kekerasan fisik dalam keluarga seperti itu, ya. Oke, itu untuk home. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pendidikan, education ataupun pekerjaan. Oke, terkait dengan pendidikan itu ada 3 hal yang ditanyakan. Yang pertama kenyamanan dia di sekolah. Ya, kalau misalnya dia sekolah, kita bisa bertanya tentang bagaimana sekolahmu. Ceritakan kamu misalnya kamu sekolah di mana? Ceritakan gimana kamu di sekolah seperti itu. Apakah dia senang ya bersekolah gitu? Apakah tempatnya aman? Apakah dia pernah mendapatkan misalnya bullying gitu ya? Atau perlakuan kasar di sekolah gitu seperti itu. Kalau misalnya bekerja juga sama, apakah kamu bekerja, di mana kerjanya? Jadi dia juga kita minta untuk menceritakan tentang teman-temannya di sekolah seperti itu gitu ya. Jadi itu yang kita gali. Nah, kadang-kadang pada saat kita mengkaji ternyata setelah kita gali ternyata remaja itu mendapatkan bullying gitu ya atau
mendapatkan kekerasan, ya, dibully, ya, atau dirundung, dan mendapatkan kekerasan, itu juga bisa terjadi. Oke, kemudian yang kedua adalah eating. Oke, nah, di sini sebagai petugas kesehatan kita perlu memeriksa. Jadi menanyakan terkait dengan pola makan. Ya, yang digali adalah kalau di rumah itu biasanya dia makannya gimana, gitu ya. Kebiasaan makannya seperti apa, gitu ya. Kemudian jenis makanan yang dikonsumsi terkait perilaku makan. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan terkait berat badan. Ya, jadi kita tanyakan. Kadang ada remaja yang dia berubah drastis, BB-nya semakin turun gitu ya, atau misalnya BB-nya tambah naiknya drastis, yaitu kita perlu gali di sini. Oke, kemudian terkait dengan persepsi remaja tentang tubuh, jadi body image, ya, bentuk tubuhnya. Gitu. Nah, kecenderungannya remaja itu kalau dari sisi psikologis dia itu sangat memperhatikan tentang penampilannya, gitu ya. Masa-masa muda itu biasanya dia suka bergaya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau perempuan, apalagi perempuan, gitu ya, bahkan dia merasa kayak ini tadi, misalnya role modelnya itu adalah artis K-pop misalnya ya, yang putih langsing, sebenarnya bukan langsing ya, cenderungannya malah kurus, gitu, kurus sekali. Nah, di situ kalau dia role modelnya seperti itu, akhirnya dia merasa bahwa padahal kalau dilihat dan ditimbang berat badannya itu ideal, tetapi dia merasa gemuk misalnya. Nah, sehingga hal ini akan mempengaruhi dia. Nah, terkait dengan pola. Kalau dia merasa insecure, ya, atau nggak percaya diri dengan bentuk tubuhnya, nah, sehingga dia apa yang dia lakukan, akhirnya dia nggak percaya diri. Ya, awalnya itu yang terganggu adalah secara mental ya, atau psikologis. Kemudian merambah ke dia menerapkan pola makan yang nggak sehat. Gitu. Nah, hal ini kalau secara jangka panjang, nah ini bisa berdampak ke mental health atau gangguan mental ya, terkait dengan stres dan juga depresi. Jadi ini juga perlu kita gali terkait eating. Oke, kemudian selanjutnya adalah activity. Ya, kita juga menanyakan. Nah ini sebenarnya kalau anamnesis ini kan terkait dengan pola makan, nutrisi, activity itu kita pasti nanya gitu. Nah di remaja ini kita perlu memberikan penekanan juga ya, terkait itu tadi kalau pola makan ya, terkait dengan persepsi dia, body image dia bagaimana, oke, atau citra tubuh. Kemudian tanya pola makannya. Nah kalau aktivitas ini juga sama ya. Nah, yang perlu digali ini misalnya, kamu kalau punya waktu luang biasanya apa kegiatan yang kamu lakukan? Jadi prinsipnya sebenarnya pada saat kita bertanya pada remaja ini kita kayak ngajak ngobrol aja, Bu. Ini memang pertanyaannya ini adalah guidance gitu. Jadi tapi kita akan bertanyanya mengalir gitu ya. Jadi memang ada listnya, tapi kita bertanyanya mengalir gitu. Bisa juga melompat gitu ya. Tapi dari ceritanya kita bisa menyimpulkan dari apa yang dia utarakan atau remaja utarakan itu. Nah, ini perlu kita gali terkait dengan aktivitas atau kegiatan yang dia lakukan sehari-hari gitu. Kalau kita deteksi misalnya, wah anaknya ini kok mager gitu ya, jarang misalnya bersosialisasi atau melakukan kegiatan aktivitas yang positif di waktu luangnya, misalnya begitu. Oke, kemudian terkait dengan hubungannya dengan teman-teman. Dia bagaimana sosialisasinya dengan teman sebaya, punya nggak teman dekat, seperti itu. Kemudian persepsi terhadap diri dan teman-teman. Jadi bagaimana dia relation-nya, hubungan dia dengan teman-temannya seperti apa. Gitu ya. Itu yang activity. Kaitannya apa sih sebenarnya activity? Activity ini juga kaitannya sebenarnya dengan kesehatan mental juga, gitu ya.
kecenderungannya kalau remaja dengan aktivitas yang kurang, dia akan lebih rentan terhadap gangguan kesehatan mental. Jadi gangguan mental atau depresi gitu ya, itu ada kaitannya. Oke, selanjutnya adalah drugs. Ya, kita juga bertanya terkait resiko penyalahgunaan narkoba. Ya, nah yang digali ini adalah lingkungan sekitar. Apakah misalnya dia merokok, ya, apakah kamu merokok, atau minum alkohol, ataupun misalnya dia kan biasanya nggak kadang nggak jujur gitu ya. Kita bisa gali di situ. Apakah teman-temannya itu banyak yang merokok juga, ataupun misalnya ngedrugs, gitu ya. Oke, kemudian perilaku konsumsi nafsa. Jadi bagaimana perilaku dia. Itu. Kemudian selanjutnya adalah seksualitas. Nah, terkait dengan seksualitas ini memang hal yang tidak mudah untuk kita gali, gitu ya. Jadi ini pertanyaannya paling sensitif, itu. Dan kita di sini perlu pendekatan khusus, ya, dan juga persetujuan khusus seperti itu. Nah, di sini petugas memeriksa kemungkinan remaja memiliki masalah terkait risiko terkait aktivitas seksual. Yang kita kaji, ya, ini sebenarnya pertanyaan awalnya itu, ya, kalau kita bertanya langsung misalnya, apakah kamu pernah berhubungan seksual? Ya, itu susah nggak, Bu? Susah pasti akan menjawab gitu ya. Nah, tetapi kita perlu membuat pertanyaan yang sekiranya kita kayak nggak nanya, Bu. Jadi dia yang akhirnya cerita sendiri. Gitu ya. Kita pertanyaannya pertanyaan terbuka. Gitu. Nah, terkait dengan apakah kamu tertarik pada lawan jenis, atau misalnya begini, misalnya kita tanya nih, udah punya pacar belum? Misalnya dia malu-malu nih, oh udah Bu, gitu. Terus kita tanya tentang, cerita dong tentang pacarmu, misalnya. Seperti apa. Gitu. Oh biasanya kalau ini kegiatan atau apa namanya, kalau misalnya jalan-jalan atau misalnya menghabiskan waktu dengan pacarnya itu kemana gitu. Jadi kita bisa gali dari situ gitu ya. Ya, kegiatannya apa aja, misalnya oh jalan-jalan Bu, paling nonton gitu dan lain sebagainya. Jadi kita gali gitu ya. Kita gali di situ. Kemudian nanti kita lihat ya apakah ada resiko atau arahnya ke sini, ke perilaku seks pranikah ya, atau perilaku seks beresiko, atau mungkin ada kemungkinan kehamilan, IMS, ataupun kemungkinan kekerasan seksual. Oke, jadi kita perhatikan ya pertanyaan hal yang perlu kita gali ini, dan kita sesuaikan pertanyaannya sesuai dengan kasus dan juga keluhannya, gitu ya. Kadang tidak dipungkiri, misalnya kasus-kasus dari remaja yang mendapatkan perlakuan kekerasan, itu dalam kita menggali sumber masalah, ya keluhan yang paling mendasar dari dia itu kan akan susah. Biasanya kecenderungannya kalau korban kekerasan dia akan menarik diri, diam, begitu, dan tidak mau berterus terang. Ya, kadang juga dari sisi pemahaman atau persepsi dia bahwa kalau dia menjadi korban kekerasan itu adalah aib bagi dia. Kadang masih ada persepsi seperti itu, sehingga dalam kita mengurai hal ini juga kita butuh waktu, ya, dan juga perlahan-lahan, karena kadang dari sisi kesiapan mental dari korban kekerasan seksual itu belum siap gitu. Kadang dia karena memiliki trauma, kita juga tidak bisa untuk menggalinya lebih dalam seperti itu ya. Jadi hal-hal yang kita kaji ini juga dikaitkan dengan kasus yang sesuai. Misalnya ada keluhan-keluhan yang lain. Contohnya dia ada keluhan, misalnya mau muntah, kemudian ada terlambat haid misalnya.
kemudian kita PP tes positif. Nah, itu kan kita gali ya, hal yang kita gali apakah ada kemungkinan ini tadi, ya ada kemungkinan kekerasan seksual atau yang lainnya. Itu yang kita kaji di seksualitas. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait safety. Nah, safety ini ini kita memeriksa kemungkinan tentang masalah yang terkait dengan keselamatan. Terkait dengan keselamatan ini rasa aman dia, safety itu aman. Merasa aman, merasa selamat itu jadi tidak hanya di lingkup dia di lingkungan, tetapi juga di keluarga. Jadi rasa aman dia di keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, masyarakat, oke, kemudian juga di tempat umum, ya misalnya di jalan raya, seperti itu. Nah kalau kita lihat terkait dengan ini nggak hanya remaja perempuan ya, misalnya terkait keamanan dia, misalnya kalau dia jalan di tempat umum, mungkin ada yang mengganggu, seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Ini juga terkait juga dengan dia pakai keamanan dia dalam berkendara. Biasanya kan kalau remaja, kalau dia sudah 17 tahun kan, ada juga yang sudah melakukan mengendarai secara mandiri, ya kendaraan bermotor. Nah itu kita juga menanyakan terkait kebiasaan dia dalam berkendara gitu ya, sehingga kira-kira aman nggak dia kalau jalan atau mengemudi di jalan raya. Itu juga kita tanyakan di sini. Nah, ini bahkan ada pertanyaan nih, apakah kamu pernah berpikir untuk membawa senjata untuk melindungi diri? Nah, di sini kita gali ya. Nah, ini terkait dengan safety ini, terkait juga dengan rasa, kalau dari secara psikologis, terkait dengan ansietas atau mungkin kecemasan dia di lingkungan. Ya, dia kayak merasa mungkin kalau jalan sendiri, merasa nggak aman, merasa akan terkait dilukai dirinya atau mungkin dirampok ataupun mungkin ada yang pernah sebelumnya melakukan pelecehan di jalan raya misalnya atau di tempat umum. Jadi itu yang perlu kita kaji di sini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah suicide ya. Nah, terkait suicide and depression. Nah, ini kita menggali bagaimana resiko remaja itu tentang bunuh diri dan depresi. Oke, jadi ini kita menggali atau mengkaji tentang bagaimana bagaimana terkait bagaimana kondisi kesehatan mental dia, gitu ya. Apakah kamu merasa sedih atau tertekan lebih dari biasanya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Apakah kamu sering menangis, merasa bosan, merasa kesepian, susah tidur, misalnya seperti itu, gitu ya. Apakah misalnya dia menarik diri, jarang berkumpul dengan teman, gitu ya, lebih banyak sendiri, atau punya kepikiran untuk menyakiti diri sendiri. Nah, ini yang perlu digali. Ya, apakah ada kecenderungan menyakiti diri sendiri? Ya, perilaku dia. Jadi, misalnya, jadi emosi itu memang normal ya. Kadang orang itu merasa sedih, itu ada. Ya, tetapi kalau itu adalah hal yang berlebihan, sebentar ya. Baik,
kita lanjutkan. Oke, jadi kita tanyakan, ya misalnya, kalau kita lihat emosi itu kan normal ya, tapi asal dia bisa mengatasi atau memanajemen. Misalnya kalau dia lagi sedih itu dia lagi ngapain? Kalau dia misalnya sedih, apa sih yang dia lakukan? Seperti itu. Kalau dia bercerita misalnya, saya kalau lagi sedih biasanya ini Bu, nyanyi, melakukan karaoke atau pergi sama teman-teman, setelah itu sedih saya hilang. Saya seperti itu hal yang normal atau wajar. Oke, kalau setelah kita kaji, ya ada kecenderungan misalnya dia merasa sangat tertekan, sangat sedih, pengen nyakiti diri. Nah, itu kita gali ya. Nah, ini ada kecenderungan dia arahnya lebih serius seperti itu. Ya, oke. Kemudian kecenderungan pola dan perilaku remaja apabila sedang merasa cemas. Oke, kalau misalnya dia merasa cemas, ya merasa sedih, itu apa yang dia lakukan? Polanya seperti apa? Jadi kita kaji. Ya. Oke, arahnya apakah ini merupakan keadaan emosional yang wajar atau normal, ataukah ini arahnya udah mengarah ke permasalahan dan ke kondisi yang depresi, bahkan ada percobaan untuk bunuh diri. Jadi kita di sini, kalau kita sebagai bidan, kita perlu mendeteksi atau melakukan screening di awal permasalahan ini. Seperti itu. Memang dari lingkup wewenang bidan, ya kita nggak sampai untuk memberikan asuhan mandiri gitu ya, untuk melakukan penahanan terhadap remaja yang memiliki dia memiliki permasalahan ingin bunuh diri, tapi kita memiliki tugas untuk melakukan screening di awal, gitu ya, melakukan deteksi di awal. Oke, salah satunya adalah dengan metode ini. Jadi seperti itu. Nah, apabila ada permasalahan ini, ya setelah kita deteksi, ya, kemudian kita melakukan asuhan, ya bisa kolaborasi begitu ya Bu, dan juga melakukan rujukan. Kolaborasinya dengan siapa? Pastinya dengan tenaga ahli ya, dengan ahlinya. Ya, kalau ini terkait dengan ada gangguan mental ataupun ya gangguan psikologis, ya kita arahkan bisa ke psikolog ataupun psikiater gitu ya, tergantung permasalahannya. Seperti itu. Itu untuk anamnesis metode HITS. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu-ibu silahkan atau didiskusikan, kami persilahkan. Saya izin bertanya, Bu. Bu Ervin, ya, monggo. Ya. Tadi kan ada penjelasan tentang safety, nggih, Bu. Berarti Safety. itu apa? Ya, apa bisa termasuk seperti zona nyaman? Terus Zona yang nyaman. kedua, ya. Yang pertama itu, yang kedua kecemasan dini yang perlu diketahui tenaga medis itu yang bisa kita amati itu apa, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Oke, yang pertama zona nyaman. Oke, yang kedua apa, Bu? Tadi? Yang kedua itu Apa yang bisa kita kecemasan dini yang dapat tenaga medis harus tahu yang dialami oleh pasien seperti itu, Bu. Masalah cemas ya? Kecemasan dini yang bisa terlihat kasat mata, yang tenaga medis harus tahu seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya pengen tanya nih Bu Ervin, yang dimaksud zona nyaman itu yang bagaimana? Menurut Bu Ervin yang ditanyakan. Kalau berarti safety itu tentang kayak kelompok teman, saya nyamannya dengan ini seperti itukah atau bagaimana? Atau keluarga hanya keluarga besar saja, tidak mau bertetangga atau bagaimana seperti itu. Baik ya. Oke. Nah, umpan balik ya Bu. Jadi mungkin sama nggak persepsinya dengan yang saya utarakan ya. Jadi yang dimaksud safety ini bukan zona nyaman yang itu Bu, tetapi ini rasa aman. Ya, aman, merasa safe gitu ya. Nah, kalau kita melihat itu kan
lingkungan, baik di keluarga, sekolah, masyarakat, di tempat umum, itu kan ada kecenderungan, ada hal yang membahayakan dirinya. Betul ya, begitu ya? Seperti itu. Ini kita ngomong remaja, Bu. Nah, kalau anak-anak kan emang di bawahnya lagi ya, pastinya masih ada pengawasan ya, Bu. Kalau kemana-mana ada hal yang membahayakan, bahkan dia nggak ngerti hal yang bahaya. Nah, kalau remaja ini kan dia udah ngerti ya, Bu. Dia udah tahu ini adalah hal yang membahayakan atau tidak. Oke. Nah, yang dimaksud aman di sini, ini bagaimana lingkungannya. Sebentar ya, Bu ya. Oke, mohon maaf ya Ibu. Ini soalnya bersamaan dengan besok ada acara wisuda, jadi ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, terkait dengan aman, jadi itu Bu Ervin. Jadi bukan zona nyaman, tapi rasa aman. Terkait dengan keselamatan, rasa aman. Nah, rasa aman ini, keselamatan ini berarti dia bebas dari kekerasan fisik, gitu ya. Kemudian tidak hanya kekerasan fisik, ya, misalnya bebas juga dia dari bullying seperti itu. Jadi dia rasa aman. Nah, kalau misalnya di keluarga, ini terkait dengan di keluarga itu dia merasa aman. Kan akhirnya remaja itu kalau dia merasa aman, dia kan akan betah, ya, betah di rumah seperti itu. Kenapa? Nah, ada kondisi rasa yang tidak aman. Remaja berada di keluarga ini misalnya, ya, di keluarga itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Ya, bisa dilakukan oleh salah satu anggota keluarga. Ini saya ambil contoh ya, misalnya ayah melakukan kekerasan, baik dilakukan kepada ibunya maupun ke anak-anaknya. Nah, ini kan ada kondisi, ada kekerasan dalam rumah, ya, seperti itu. Nah, kondisi seperti ini akan menyebabkan remaja akan merasa tidak aman. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan safety, aman dan terkait dengan keselamatan. Gitu. Nah, ini contohnya di keluarga, di lingkungan lingkup. Jadi ada keluarga, kalau keluar lagi, ya ada di sekolah, di masyarakat, di lingkungan, di lingkungan yang lebih luas lagi, bagaimana kondisi keamanan dan keselamatannya. Jadi itu yang dimaksud safety di sini. Begitu ya Bu Ervin? Bisa dipahami nggak? Oke, Ibu, terima Oke. kasih. Oke, kemudian terkait dengan masalah ya, terkait dengan ansietas, kecemasan, apa sih yang perlu kita mungkin kita deteksi gitu ya pada remaja ya. Nah, itu tadi Bu. Jadi kalau kita lihat dari metode HITS ini ada beberapa ya yang bisa menimbulkan kecemasan pada remaja. Gitu. Jadi kalau kita melihat, ya, memahami, yang pertama yang perlu kita pahami sebagai tenaga kesehatan itu adalah terkait dengan perubahan yang dialami oleh remaja.
Nah, perubahan di sini yang mencakup ya perubahan secara fisik, ya, psikologis, gitu. Kemudian terkait dengan sosial, psikososial, gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami, ya. Oke, nah terkait dengan perubahan fisiologis misalnya, karena remaja ini kan adalah masa transisi ya, jadi dia transisi dari anak-anak ya ke dewasa. Jadi remaja ini pertengahan. Nah, di mana dinamikanya perubahannya cukup drastis. Terkait fisik aja deh. Fisik dia berubah. Misalnya, kalau perempuan ya dia berubah secara perubahan tanda-tanda seks sekundernya ya. Ada payudara, kemudian tubuhnya itu berlekuk sudah seperti wanita dewasa seperti itu, kemudian mengalami menstruasi, di mana ini adalah proses awal dalam pematangan dalam sistem reproduksi, gitu ya. Ada perubahan hormonal gitu ya, yang mempengaruhi dia sehingga si remaja ini dia akan mengalami kondisi yang memang dia di masa transisi, dia bagaimana memahami kondisi dirinya, keadaan dirinya terkait, oh saya ini udah nggak anak-anak lagi ya, saya sekarang udah berubah ya. Kadang remaja itu mempersepsikan dirinya, oh saya sama ya kayak udah dewasa, tapi dia belum di tahap dia dewasa gitu. Tapi badannya udah mulai sama dengan wanita dewasa atau laki-laki dewasa seperti itu. Itu yang pertama adalah bagaimana dia memahami perubahan secara fisik. Itu baru secara fisik. Nah, di sini kan adanya perubahan itu sehingga menimbulkan banyak hal ya. Penerimaan terhadap perubahan yang dia alami seperti itu. Kadang di fase-fase seperti itu, apabila dia tidak mengalami penerimaan, itu juga ada kondisi dia juga bisa mengalami kecemasan. Ya, itu juga bisa. Nah, tapi yang perlu yang kita, jadi kecemasannya nanti kita kaji lagi, kecemasannya seperti apa, gitu ya. Apakah hal itu misalnya kecemasan itu terus terus dia alami maksudnya sering dia alami setiap waktu dia cemas gitu ya, kemudian mengganggu aktivitasnya, kemudian mengganggu pola kebiasaan dia sehari-hari, misalnya kecemasannya sehingga dia nggak mau makan misalnya seperti itu gitu ya. Jadi kita perlu mendeteksi secara dini ya, secara awal. Itu contoh-contoh kecemasan yang terjadi. Jadi ini based on ini aja Bu. Jadi based on kasus aja gitu ya. Kemudian kecemasan yang terjadi juga bisa terkait tadi misalnya body image ya, perempuan itu biasanya ini hal yang sensitif terkait dengan tubuh gitu ya. Dia merasa misalnya, oh aku kok gemuk gitu ya, aku pengen kurus, aku mau diet gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, dengan dia melakukan diet itu, padahal kalau kita melihat ya perempuan remaja ini dia juga masih dalam masa pertumbuhan ya Bu. Pematangan dari perubahan fisik dia dan juga kebutuhan asupan gizi dia ya pada proses menstruasi dan juga pertumbuhan dan perkembangannya gitu ya. Nah, itu yang perlu kita kaji. Caranya mendeteksi ya kita bisa melakukan anamnesis ini. Jadi kita gali kecemasannya. Seperti itu. Itu ya, Bu Ervin. Oke, baik. Nah, untuk alurnya ya. Jadi ini ada saya kasih contoh. Ini contoh misalnya kalau remaja datang ya. Remaja datang dengan permasalahannya, dengan keluhannya, bagaimana cara untuk menggunakan FTPKR ini, gitu ya. Yang pertama memang kita harus pahami dulu tata cara interaksi klinis klien remaja, ya. Kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh remaja seperti itu. Kemudian kita berawal, ya. Jadi
pertama adalah kita bina dulu hubungan dengan remaja itu supaya komunikasinya nyaman. Ya, jadi kita buat nyaman dulu remaja untuk komunikasi dengan kita dan kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh remaja itu. Gitu ya. Jadi gitu. Ini secara secara detailnya nanti Ibu bisa baca di MTPKR ya, paham itu secara interaksi klinis. Oke. Kalau sudah nyambung nih ya, komunikasi kita sudah mulai terjalin, dia sudah membuka dirinya. Seperti itu, nah kita tanyakan ya tentang keluhan utama. Ya, Bu. Jadi kita tanya keluhan utamanya dulu. Ya, berangkatnya awalnya dalam penggunaan MTPKR ini kita tanya keluhan utama. Nah, oke, setelah keluhan utama, ya, misalnya nih keluhan utamanya adalah nyeri kepala misalnya. Dia merasa, duh kok sering pusing atau sakit kepala ya beberapa hari ini misalnya. Udah beberapa hari ini. 3 hari ini ya keluhannya adalah sakit kepala misalnya. Oke, kita berangkat dari situ. Kemudian ya lakukan pemeriksaan fisik. Nah, di sini ya, kita setelah berangkat dari keluhan utama, lalu kita pilih salah satu algoritma yang sesuai dengan keluhan tersebut. Oke, kemudian kita tanyakan, lihat, rasa, dengar, dan menentukan klasifikasi yang tepat sesuai kondisi yang ditemukan pada klien remaja. Oke, kalau berangkatnya dari sakit kepala, ya kita lihat algoritmanya di sini. Oke, dia ada di sini, Bu. Nyeri kepala. Ya. Oke, misalnya nih. Oke, nah kita ikut aja. Ya, berarti algoritma lain-lain halaman 123. Oke, setelah itu kita tanyakan, ada anamnesis tersendiri ya. Kita tanyakan, kemudian kita melakukan lihat, rasa, dengar, dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan algoritma tersebut. Ya, kemudian setelahnya kita lanjutkan ini anamnesis yang terfokus, yaitu HITS tadi. Oke, kemudian setelah anamnesis dengan pendekatan HITS untuk menggali potensi masalah psikososial pada remaja, kemudian kita mengatasi masalah yang ditemukan dari anamnesis HITS dengan algoritma yang sesuai. Seperti itu. Oke. Contohnya ini, Bu. Ini adalah contohnya. Ya. Contoh penggunaan algoritma ini tadi yang saya sebutkan nyeri kepala. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Pastinya kita melakukan pemeriksaan TTV, tensi, kemudian suhu, nadi, seperti itu, pernafasan ya. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan, kita lihat algoritma lain, lalu sub algoritma nyeri kepala. Oke. Nah ini kita lihat di sini. Ini enaknya langsung aja saya lanjut ke sini ya, Bu. Nah, ini contohnya ya. Jadi setelah tadi kita melihat dari algoritma, ya kita lanjut aja kan nyeri kepala nih tadi. Ya. Nah, nyeri kepala, langsung kita buka algoritma lain-lain di bagian nyeri kepala ini. Jadi kita buka MTPKR-nya di bagian algoritma ini, halaman 123. Oke, kemudian kita lihat, ya kita tanyakan anamnesis ini misalnya kalau sakit kepala sejak kapan, sudah berapa lama, gitu ya. Oke, nah ini yang kita tanyakan, ya apakah merasa lemah di salah satu ekstremitas misalnya, atau misalnya pernah kejang dan lain sebagainya. Apakah pernah muntah, gitu ya. Apakah susah menahan kencing dan lain sebagainya. Oke, dan ini ada juga pertanyaan pada pendamping ya. Jadi kalau dia ada didampingi pada saat periksa oleh orang tuanya, kita tanyakan juga terkait bagaimana, apakah ada perubahan perilaku, misalnya apakah dia sering merasa bingung gitu ya. Jadi kita perlu cross check juga kepada pendampingnya. Oke. Nah, setelah dianalisis, kita periksa nih
fisiknya. Ya, kalau sakit kepala ya terkait dengan pemeriksaan tanda-tanda neurologis seperti itu ya, pemeriksaan mata, mungkin kadang ada kondisi gangguan mata sehingga ada nyeri juga di kepala. Oke. Ya, kemudian setelah kita tanya, lihat, rasa, dengar, lalu kita memilah berdasarkan gejalanya dan kita klasifikasikan dalam 3 kelompok warna. Dari ketiga warna sebenarnya sama Bu dengan MTBS. Ya, kalau ini jadi ada 3 warna. Warna ini ada yang merah, kuning, hijau. Ya, kalau merah itu adalah kondisinya gawat darurat, ya kita perlu melakukan rujukan. Kalau kuning itu bisa dilakukan atau ditangani di FKTP ya, dengan observasi atau dengan tindak lanjut. Jadi belum tuntas masalah ya, atau masalah atau keluhannya belum teratasi. Jadi masih dipantau. Nah, kalau hijau yaitu kondisinya normal, bisa diselesaikan secara tuntas di FKTP. Ya gitu. Jadi ini warna-warnanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya ini ya Bu yang maksudnya warna merah, kuning, hijau. Ini yang ini. Ya klasifikasi ada merah, di sini kuning. Ya. Ini merah kan? Di sini merah, nih merah. Ya, ini kuning. Nah, kalau hijau ada lagi nanti gitu. Jadi itu ya yang dimaksud warna. Oke. Oke. Ya. Nah, setelah kita klasifikasi, kemudian penata laksanaannya sesuai dengan kondisinya, Bu, gitu ya. Kalau kita melakukan rujuk ya kalau ada keterbatasan sarana prasarana dan lain sebagainya. Ini kemarin juga saya udah sempat menjelaskan ya di pertemuan sebelumnya terkait bagaimana cara membaca ini. Ya, ini. Jadi kita klasifikasikan misalnya ya tadi nyeri kepalanya kita klasifikasikan menjadi adanya kondisi serius disertai efek neurologis. Ya, misalnya nyeri kepalanya kita temukan dia nyeri kepalanya sering, sudah 2 minggu misalnya. Ya, kadang dia merasa bingung, lalu wajahnya asimetris misalnya, langkahnya nggak seimbang pada saat kita lihat gitu. Atau disertai misalnya kondisinya demam ya. Oke, nah ada kalau klasifikasi seperti ini, nah penata laksanaannya kita rujuk ya. Oke, nah seperti ini. Ini adalah contoh ya bagaimana cara menggunakan algoritma dan caranya untuk mengklasifikasikan, kemudian penata laksanaannya seperti apa. Jadi seperti itu. Ya. Ini contohnya. Oke. Nah, untuk algoritma di kesehatan remaja ini ada algoritma pertumbuhan perkembangan, kesehatan reproduksi, genitalia, infeksi, kesehatan jiwa, kesehatan indera, lain-lain gitu. Jadi masing-masing tahap algoritma ini disesuaikan tadi. Jadi pertama kita berdasarkan keluhan utama ya, dan lalu kita masuk nih. Misalnya kalau ada keluhan, dia keluhannya adalah keputihan, misalnya datang ada remaja perempuan keputihan. Nah, nanti kita masuknya ke algoritma kesehatan reproduksi. Seperti itu. Gitu ya. Nanti kita baca sama seperti tadi, anamnesisnya apa yang dilakukan, kemudian pemeriksaannya fisik apa, dan kita klasifikasikan apa, lalu penata laksanaan atau penanganannya bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya algoritma ini, dengan adanya MTPKR ini sangat mempermudah kita dalam melakukan identifikasi adanya permasalahan seperti itu dan penata laksanaan yang sesuai. Begitu. Oke. Nah, pada penggunaan algoritma ini ya informed consent karena ini adalah remaja ya Bu. Jadi dia memang masih di usianya di bawah umur ya sehingga kita butuh informed consent dan juga butuh adanya pendampingan oleh orang dewasa seperti itu. Oke, karena dalam pengambilan keputusan dia masih belum mampu untuk itu. Ya, ini secara khusus
nanti bisa dibaca sendiri terkait identitas dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan juga ya di MTPKR itu, baik di puskesmas, dinas kesehatan, provinsi dan seterusnya. Oke, terkait dengan PKPR. Oke. Di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Bu, Sebelum izin Monggo. bertanya, Bu. Bertanya, Bu. Ya, Bu Sin dan Bu Didin. Iya. Ya, silakan dulu. Oke, mohon maaf tadi katakan kasusnya jenengan tadi kan di percetakan keputihan ya Bu ya. Termasuk algoritmanya itu tidak bisakah dimasukkan algoritma genetalia Bu? Kalau mungkin apa hanya reproduksi itu aja? Katakan Oke. orang itu gangguan head atau keputihan gitu. Oke, Makanya seperti itu. sebentar. Saya sambil saya bukakan ya, Bu. Jadi Siap, itu Bu. saya hanya ini apa namanya? Mencuplik dari satu algoritma saja gitu. Karena Iya, siap. ada banyak sekali gitu. Iya. Banyak sekali. Iya, mohon maaf ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, saya kemarin sebenarnya juga ada juga ya. Saya cari keputihan ya, Bu. Nanti saya tampilkan. Ya. Itu tadi memang contohnya Oke. contohnya nyeri kepala kalau kita jarang ya kalau menghadapi kasus seperti itu. Iya, Oke. kebanyakan kalau di BPFMB itu kan Kesehatan reproduksi. Iya. Ya. Ini sangat lengkap, Bu. Jadi mulai dari status gizi, ya dari kita melihat kemungkinan sebentar. Oke. Baik. Ini ada juga gangguan. Sebentar. Nggak saya tayangkan dulu, nanti pusing yang lihat. Oke. Iya, Oke, siap, Bu. bagian kesehatan reproduksi. Oke. Ini ya. Saya lihatkan ya. Iya, Bu. Oke, nanti ini akan saya share ya, Bu, MTPKR-nya. Ini memang ada banyak sih. Udah kelihatan ya, Bu? Kelihatan, Bu. Oke. Iya, Bu. Ini emang ada banyak ya. Halamannya ada 220-an gitu. Iya, Gitu. siap. Ya. Nah, ini kalau ini contoh algoritma kesehatan reproduksi ya. Oh, Oke. gitu. Nah, di dalamnya ini macam-macam nih. Ada terkait dengan menstruasi, kehamilan, IMS, seperti itu. Ya, ini masuk di Iya, sini. reproduksi. Iya, ya. Kalau Iya, Bu. menstruasi ini misalnya tentang gangguan haid Head. misalnya, Iya. ya ada kemungkinan mungkin kehamilan atau mungkin haid tidak teratur, atau misalnya yang datang remajanya perempuannya misalnya dia udah umur 15 atau 17 tapi dia belum mendapatkan menstruasi pertama misalnya. Iya. Itu kenapa? Nah, ini kadang kan sering juga dihadapi oleh ibu bidan. Kemudian misalnya menstruasi, seringnya kalau remaja dia mengeluh nyeri misalnya, gitu ya. Atau Iya, mungkin Bu. ada perdarahan. Oke, perdarahan bisa misalnya remaja dia kok aku keluar darah ya. Nah, dia ngeluhnya seperti itu. Ternyata misalnya dia nggak tahu kalau misalnya yang keluar darah itu karena dia menstruasi. Menstruasi pertama kan ada juga kan yang nggak memiliki pengetahuan itu, Bu, gitu. Jadi kita perlu lihat apakah dia perdarahannya haid normal atau perdarahan karena apa. Kadang ada juga perdarahan misalnya dia karena ruda paksa. Ruda paksa ini di sini adalah kekerasan, Bu. Jadi misalnya kekerasan seksual atau ada dilakukan pemerkosaan, ada keluar perdarahan. Nah, itu kita perlu identifikasi perdarahannya karena apa. Nah, terkait dengan keputihan, nah ini bisa masuknya di sini, Bu. Misalnya apakah ini ya apakah ada cairan abnormal dari vagina. Nah, ini kita kalau ada remaja mengeluh keputihan, kan kita lihat ya, Bu, kan keputihan itu sifatnya umum ya. Jadi kita perlu identifikasi yang dia maksud keputihan itu yang bagaimana. Yang keluar misalnya cairannya seperti apa, pasti kita tanya ya. Warnanya apa, bau enggak, gatel enggak, misalnya seperti itu. Gitu ya. Apakah dia merasa terbakar misalnya atau gatal di vagina. Nah, nanti kita sesuaikan nih algoritmanya dengan ini gitu ya.
Oke, nah ini misalnya nih, tadi ya, kita langsung ke cairan deh. Ini masalah nyeri. Oke, masalah perdarahan. Oke, bentar. Oke. Oke, itu contoh deh. Nah, ini Bu, kelihatan nggak ya? Udah? Oke, nah ini misalnya Kelihatan, ya. Bu. Misalnya Iya. nih, kalau kita lihat di anamnesis di sini, remaja perempuan diminta menjelaskan mengenai cairan yang keluar dari vagina. Ya, apakah jernih, putih susu warnanya, konsistensinya gimana? Ya, apakah kental, bergumpal, misalnya apakah seperti misalnya kayak keju, kayak santan pecah gitu, atau gimana? Gatal, terasa panas. Nah, ini kan identifikasi. Disertai ini enggak, misalnya nyeri enggak? Nyeri perut enggak gitu. Sejak kapan gitu. Jadi ini yang perlu kita identifikasi. Gali. Nah, oke, Iya, kita Bu. gali di sini. Oke, nah kemudian kita lakukan misalnya ya selain kita tanyakan, kita biasanya kan periksa ya, periksa Iya, Bu. vulva. Oke, raba apa namanya kita palpasi ya, ada nyeri enggak, nyeri tekan enggak. Oke. Ini oke, kemudian mungkin pada saat kita memeriksa mungkin ada tanda-tanda lain enggak di sekitar kemaluannya. Misalnya ada kutil kelamin kah atau ada luka, lupus gitu ya. Oke, nah Siap, seperti Bu. itu. Nah, nanti kita sesuaikan nih. Ini misalnya apakah ada kondisinya misalnya ini. Nah, kalau yang hijau ini kan normal. Oh, ya, ke bawah deh. Ya. Nah, kalau kita kaji, ya keputihannya misalnya ini normal. Ini normal. Ya, yang kita identifikasi, ya ternyata cairannya jernih, nggak ada nyeri gitu ya. Kemudian ini keluarnya bersifat siklik, jumlahnya bertambah, encer di pertengahan siklus, atau remaja belum pernah dapat haid tapi sedang berada dalam masa pubertas, gitu ya. Kadang kan dia udah mulai nih keluar lendir, gitu ya Bu. Nah itu, misalnya anak-anak kalau dia mau pubertas, mau menstruasi, belum mens nih, dia udah mulai Bu, kayak ada keluar lendir gitu. Dia mungkin mau menyebutkannya keputihan gitu ya. Nah, Iya. pada saat kita identifikasi ternyata yang keluar cairannya jernih, nggak ada nyeri, nggak gatel gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita identifikasi misalnya keputihannya ini adalah normal atau fisiologis, ya berarti kita edukasinya apa? Ya kita yakinkan pasien dan kita berikan edukasi tentang perubahan yang terjadi pada masa pubertas pada Bisa remaja pubertas. itu. Dan Iya, juga Bu. kita edukasi juga caranya bagaimana personal hygiene misalnya. Dan kalau misalnya dia belum menstruasi nih, berarti kita siapkan ya kira-kira apa saja yang perlu dia ketahui nanti kalau menstruasi, gimana cara menjaga kebersihannya, kemudian apa yang perlu dia persiapkan untuk itu. Jadi Iya, seperti itu, Bu. Bu Didin. Ya, Iya. Terima kasih, oke. Bu, penjelasannya. Seperti itu ya Bu Didin. Gitu. Iya, Bu. Jadi Siap. kalau untuk algoritmanya banyak sekali. Jadi ini akan mempermudah kita dalam apa ya, melakukan pengkajian dan Iya. juga melakukan penata laksanaan seperti itu. Iya. Gitu. Iya, Bu. Ini tadi kebetulan ada pasien dengan keluhan seperti itu. Oke, ya gitu ya Bu Iya. ya. Iya. Oke, Ya, terima kasih, Bu. sama-sama. Bu, ini saya lanjut sebentar ya Bu, karena ini pertemuan terakhir ya, dan materinya nanti masuk di materi UTS gitu. Iya. Ada sedikit ya yang belum saya sampaikan terkait dengan konseling kesehatan reproduksi. Oke, jadi ini adalah kelanjutannya Bu. Jadi kalau setelah kita sudah mengenali mengkaji, melakukan anamnesis, kemudian kita mengklasifikasi atau mendiagnosis gitu dan melakukan penata laksanaan, yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan KIE ataupun konseling gitu ya. Iya. Jadi kita lakukan sesuai dengan diagnosis dan masalah dan kebutuhan dari klien seperti itu. Nah, di sini untuk KIE itu kan kemarin sudah ada porsi sendiri ya. Kayaknya sudah dijelaskan sama Bu
Endah gitu. Nah, sekarang saya concernnya ke konseling gitu. Oke, mungkin ibu-ibu sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu tahu nggak perbedaannya antara KIE sama konseling itu apa? Atau mungkin pernah nggak ya kita bahas di kelas? Tahu nggak Bu, bedanya apa? KIE sama konseling. Silakan. Ada yang tahu, Bu? Sama nggak? Atau sepengetahuan ibu-ibu apa bedanya KIE sama konseling? Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih, monggo Bu Wardah. Nggih, mungkin ini seputar pengetahuan saya aja ya, Bu, ya. Nanti Iya, nggak apa-apa. kalau Sharing. kurang mohon ditambah. Nggih. Nggih, kalau sepengetahuan saya itu kalau KIE itu kita memberikan edukasi, kemudian mungkin memberikan beberapa contoh-contoh yang benar itu bagaimana, seperti itu. Oke. Terus edukasi, kemudian apa tadi itu contoh-contoh yang benar itu bagaimana, kemudian kita mungkin lebih spek fisiknya, misalkan terkait masalah reproduksi, mungkin ya terkait masalah reproduksi itu tergantung dari mungkin keluhan dari si pasien atau mungkin remaja, jadi seperti itu, tergantung apa yang mau kita sampaikan. Kalau konseling itu kita mungkin lebih luas. Mungkin kita bisa membawa diri kita itu mengikuti perasaan apa yang dirasakan si pasien atau remaja itu. Jadi kita harus mengikuti perasaan dia itu mau kemana, dan kita harus tahu mungkin bahasa-bahasa secara verbal dari si pasien itu, apa ketakutan atau mungkin emosi atau mungkin bagaimana, seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wardah. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan, Bu? Silakan, yang lain ada pendapat lain atau mungkin mau menambah? Saya ada, Bu. Enggak, Bu siapa? Silakan, Bu Tira. Iya. KIE itu kan komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu lebih ke promosi kesehatan. Lebih ke luas menurut saya. Tapi kalau yang konseling itu lebih ke mengkhususkan apa yang mau kita bicarakan antara konselor dan pasien. Seperti itu. Konselor sama pasien. Oke, itu ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tira. Silakan Bu Rina yang raise hand. Nggih, Bu. Sama sih, hampir sama seperti Ibu Tira. Jadi kalau KIE itu lebih ke konseling, komunikasi. Jadi dikomunikasikan terlebih dahulu masalahnya bagaimana, kemudian diedukasi, setelah itu dilanjutkan dengan adanya konseling, yaitu bantuan, di mana tindakan langsung, praktek langsung, kita ikut andil langsung dalam masalah itu. Jadi bukan hanya dijelaskan dan diberi edukasi, tapi kita ada di dalam situ. Seperti itu. Kita ini siapa, Bu? Kita ini sebagai bidan, sebagai tenaga medis. Bidannya ya? Nggih. Nggih. Oke, siap. Oke, ada lagi, Bu? Sudah? Menambah. Bu Cucu? Menambahkan mungkin biar singkat ya. Menambahkan kalau konseling itu mungkin dua arah ya, Bu. Setahu saya kalau konseling lebih ke ya khusus tadi. Oke, dua arah. Ya. Dan konselor. Oke. Ya. Itu luas. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih tambahnya Bu Cucu. Ya, Bu Ervin kayaknya tadi. Saya, Bu. Kalau menurut saya konseling itu komunikasi dua arah yang akan hasil akhirnya itu kita memberikan suatu penyelesaian dari masalah klien, seperti itu, Ibu. Oke. Jadi komunikasinya dua arah. Terima kasih. Oke, makasih Bu Ervin. Oke. Jadi saya rangkum ya. Jadi sudah luar biasa nih antusias dan masukan dan opini ya, pendapat dari ibu-ibu semua gitu ya.
kita bahas nih bagaimana terkait dengan konseling ya. Jadi mungkin nanti sudah ada yang tepat, tapi mungkin ada yang perlu kita teruskan lagi. Nah, kontennya ini kalau konseling ya gitu. Jadi kita sebagai konselor itu kita bukan terus menyelesaikan masalah dengan andil kita sendiri, tidak. Tetapi di sini kita sifatnya memberikan bantuan. Kalau kita bidan ya kita sebagai konselor. Ya, kita sebagai konselor, sifat kita adalah membantu. Ya, posisinya membantu siapa? Membantu klien. Ya, jadi di sini ada proses apa? Di sini memang kita ada proses untuk pemberdayaan. Ada proses juga di sini sebenarnya ada proses edukasi juga ada di dalam konseling ini. Ya. Ya, jadi klien itu kita sebagai bidan, sebagai konselor, kita di sini adalah membantu klien untuk memahami kondisinya, memahami masalahnya, gitu ya. Jadi dengan ibaratnya dengan percakapan itu, dengan proses konseling ini, jadi klien itu bisa terbuka, ya, bisa terbuka, bisa memahami kondisinya, bisa memahami masalahnya, dan di dalam proses konseling ini, ya, ada proses adalah kalau penyelesaian masalahnya bukan yang menyelesaikan bidannya, tidak, tapi kita dalam proses ini kita membantu klien. Jadi kita memberikan alternatif itu bersama-sama, Bu, gitu ya. Nah, di sini konselor kita itu membantu mencarikan jalan keluar. Di mana jalan keluar itu adalah sebenarnya hasil dari klien itu sendiri. Dan nantinya ya harapannya klien itu kalau udah paham, akhirnya dia tahu ya, dan dapat mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah itu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi di sini memang prosesnya itu tadi benar, dua arah ya, bukan misalnya kayak bidan ngajari atau ngasih tahu kliennya mendengar sudah, tidak, bukan seperti itu. Tetapi di sini di dalam konseling ini ada komunikasi dua arah. Bu, di dalam konseling memang apakah nggak ada proses KIE? Nggak ada edukasi. Di dalam konseling juga ada itu, Bu, gitu ya. Nah, oleh karena itu ada yang mengutarakan bahwa konseling itu ya mungkin lebih dalam, Bu. Ya, biasanya kita memerlukan konseling itu pada kasus-kasus yang memang mungkin lebih kompleks gitu ya, agak rumit gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan konseling kesehatan remaja, ya kadang kasus-kasus yang kayak rumit itu yang contohnya yang seperti apa? Misalnya nih kita melakukan konseling ya pada kondisi remaja atau klien yang dia mengalami kehamilan, misalnya, gitu ya, mengalami kehamilan karena kekerasan. Nah, ini kan kompleks ya, jadi kita perlu menguraikan permasalahannya satu-satu seperti itu. Gitu. Nah, itu memang fungsinya konselor. Nah, itu salah satu contoh ya, Bu. Nah, konseling kesehatan remaja itu yang bagaimana? Jadi sebenarnya secara umum sama, ya. Ya, di sini spesifiknya adalah kliennya adalah remaja, gitu. Nah, kliennya adalah remaja. Konseling ini nggak hanya individu ya, Bu. Jadi misalnya kelompok itu juga bisa. Gitu. Tapi memang kelompoknya kalau kita belajar kemarin, bukan di kelas ini ya, ada di mata kuliah Promkes, saya lupa. Jadi nggak hanya individu, tetapi kelompok itu bisa. Meskipun misalnya konseling itu memang tidak efektif kalau misalnya kelompoknya besar. Jadi kalau kelompok ya mungkin hanya beberapa orang ya, nggak banyak, nggak sampai 10 mungkin. Jadi 5, 3, 5, itu kayaknya 5 itu sudah maksimal gitu ya kita konseling. Jadi dengan misalnya kalau kelompok remaja yang
memiliki permasalahan yang sama, kita bisa melakukan itu. Kalau misalnya ini adalah individu, ya berarti personal, kita melakukan konseling. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ini adalah konseling, kliennya adalah remaja. Oke, berarti prosesnya gimana, Bu? Prosesnya kalau nyambung komunikasinya, ya curah apa namanya kayak dia itu kan di sini kalau ngomong Bu, konseling sama nggak dengan curhat? Ya, bisa identik seperti itu. Ya, jadi kayak misalnya remaja curhat, butuh temen ngobrol, butuh konsultasi, punya masalah, pengen memecahkan masalahnya. Ya, bisa konotasinya seperti itu, tetapi konseling itu lebih terstruktur, gitu ya. Kalau kita sebagai konselor, kalau memulai obrolan atau mengkaji permasalahan dan menggali alternatif pemecahan masalahnya, kita juga harus fokus, Bu. Jadi nggak kemana-mana. Kan beda kalau misalnya kita curhat terus ngobrol yang melambiar gitu ya. Gitu. Jadi kalau konseling ini kita lebih terstruktur, fokusnya adalah ke pemecahan masalah. Jadi sebagai konselor kita juga mengarahkan ya. Jadi fokusnya apa dulu nih masalah yang perlu diatasi. Misalnya kalau dia curhatnya tuh banyak gitu ya. Nah di sini kita memang ada beberapa prinsip atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai konselor. Kayak misalnya kita harus yang pertama adalah harus bisa mendengarkan yang aktif. Kita jadi pendengar yang baik, Bu. Jadi biarkan klien itu bercerita. Akhirnya dari cerita itu kita bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan oh permasalahannya sebenarnya apa, sumbernya apa. Nah, memang di sini dibutuhkan sensitivitas ya. Nanti kalau sudah jalan itu kemampuan ya teknik menjadi konselor dan juga kalau sejalan dengan misalnya jam terbang dia sebagai konselor itu ada insting atau intuisi dalam memahami suatu permasalahan. Jadi seperti itu. Nah, siapa saja yang ada di dalam konseling ini? Jadi ada konselornya, ada kliennya, dan juga suasananya. Ini adalah komponen yang penting yang perlu diperhatikan. Ya, konselor remaja, ya, kliennya, sama suasananya. Oke, nah suasananya ini apa yang perlu kita perlu kita dukung atau kita wujudkan. Jadi suasana konseling itu ya harapannya private ya. Jadi ada privacy, ada memiliki ruang sendiri di mana dia merasa nyaman untuk mengutarakan permasalahan dan juga nyaman. Jadi dia merasa rahasia permasalahannya nggak diumbar gitu. Jadi dia merasa nyaman, private gitu, privasinya terjaga gitu. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah kita pengen membantu klien. Sini kliennya remaja supaya dia paham masalahnya. Gitu. Kemudian di sini kita di dalamnya juga ngasih info terkait permasalahannya bagaimana. Terus kita juga mendorong remaja kayak misalnya menemukan alternatif solusi masalah. Ya biasanya dari percakapan itu misalnya kayak kita bertanya pada klien, misalnya remaja. Jadi pada saat menggali proses konseling itu kadang kan misalnya ada remaja nih, apa ya misalnya dia remaja merokok, dia udah tahu misalnya kalau merokok itu hal yang nggak baik, ya. Jadi pada saat proses konseling itu dia akhirnya menemukan bahwa iya sih emang merokok itu merugikan, misalnya seperti itu. Jadi kita mendorong mereka untuk menemukan alternatif. Terus gimana ya caranya untuk berhenti? Nah itu kita juga mengembangkan kemampuan dia dalam mencari alternatif solusi. Misalnya apa yang perilaku apa yang bisa dia lakukan untuk berhenti merokok. Misalnya saya kalau nggak merokok itu kalau saya banyak aktivitasnya dia lupa misalnya dia nggak merokok. Jadi berarti ada alternatif ya solusi masalah yang dikeluarkan
oleh remaja itu sendiri, yang ditemukan oleh remaja itu sendiri, yaitu oh berarti saya harus banyak aktivitas ya. Kemudian aktivitasnya yang bagaimana? Aktivitas yang positif misalnya gitu, untuk mengubah perilakunya jadi nggak merokok. Itu misalnya salah satu contoh. Ya, meskipun itu nggak spesifik, nggak detail juga ya, terkait dengan berhenti merokok itu juga hal yang tidak mudah gitu ya. Nah, terkait juga untuk mengubah habit atau perilaku itu banyak faktor. Jadi di satu case ya kasus konseling itu memang berbeda-beda tergantung ya kasus individunya gitu ya. Lalu membantu remaja mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusannya dan memberikan dukungan emosi, mengurangi kegelisahan dan penderitaan gitu ya. Pada saat klien itu dia ngobrol, misalnya curhat, itu biasanya kan dia udah releasing stres, releasing emosi-emosi yang negatif gitu ya, dengan cara dia bercerita. Nah itu di sini fungsinya konselor juga ngasih support secara psikologis, ngasih dukungan emosi. Ini adalah tujuan dari konseling. Oke, lalu apa tugas kita? Jadi pendengar yang baik, ngasih informasi yang benar. Kalau misalnya pada saat sesi konseling itu dia mengutarakan informasi yang kurang tepat, itu kita perlu meluruskan dengan informasi yang benar. Ya, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan remaja. Jadi remaja itu lebih ngerti tentang pengetahuan kesehatan. Ya, lalu kalau ada masalah dari sesi konseling ini, akhirnya bisa dideteksi seperti itu. Lalu membantu menyelesaikan masalah sesuai kompetensi dan merujuk ke ahli. Nah, di sini kalau kita menempatkan diri kita dan sebagai konselor remaja, ini juga kita sesuaikan dengan kompetensi kita. Ya, kompetensi bidang dalam asuhan remaja ada, Bu. Ya, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh ibu-ibu sebelum pengajar sebelumnya gitu ya. Nah, kalau memang itu sudah di luar wewenang kita, ya kita rujuk ke ahlinya. Seperti itu. Itu adalah tugas kita. Yang harus dimiliki pastinya pengetahuan ya, sikap yang baik, ada empati dan penerimaan tanpa syarat. Nggak ada judgement gitu ya. Jadi kita nggak boleh misalnya ada remaja ya dia melakukan misalnya melakukan hubungan seks pranikah gitu ya. Kita ngejudge-nya macam-macam. Atau misalnya ada remaja yang pakai tato, kita udah mengejudge-nya dia adalah remaja yang nakal misalnya. Sikap kita harus netral dan menerima dia apa adanya sebagai individu, sebagai manusia. Seperti itu. Kemudian keterampilan mendengar aktif adalah yang utama gitu ya. Jadi kita nggak boleh ngejudge dulu gitu. Jadi kita dengerin dulu cerita dia, keluhan dia. Oke, komunikasi verbal dan non verbal itu kita perlu belajar itu ya. Verbal dan non verbal itu seperti bagaimana gestur kita, bagaimana tatapan mata kita, senyum kita, seperti itu. Jadi itu keterampilan. Nah, untuk pengetahuan yang utama karakteristik remaja. Jadi ibu-ibu bidan sebagai konselor harus paham siapa kliennya. Kalau remaja ya kita harus paham remaja itu gimana. Kita nggak bisa menyamakan klien remaja itu dengan misalnya orang dewasa, ya misalnya ibu hamil dia udah dewasa, beda gitu ya. Karakteristiknya kita harus tahu apa yang dia alami, kita harus paham perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja. Nah, masalah yang sering terjadi juga kita harus paham. Remaja itu apa aja sih dinamika masalah yang ada? Kita harus tahu. Lalu preferensi dan bahasa remaja. Ya, sekarang tuh remaja itu lagi suka apa sih? Dan kita pahami juga bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh remaja, gitu ya. Jadi sekarang ibaratnya yang lagi trending, yang lagi viral di kalangan remaja itu yang seperti apa? Gitu. Kadang kita dalam melakukan edukasi, informasi ataupun pendekatan kita bisa menggunakan cara ini. Jadi kita harus tahu dunianya remaja, gitu ya. Oke, ini yang prinsipnya. Jadi rahasia, terbuka, sukarela, dan kerjasama, nggak dengan paksaan. Kalau memang dia nggak pengen memulai sesi konseling atau nggak mau melakukan konseling, ya kita nggak boleh paksa, gitu ya. Oke, kemudian rahasia. Jadi
sifatnya ini adalah rahasia. Jadi kita sebagai konselor juga harus menghargai dan menghormati privasi dari klien. Jadi kita nggak boleh juga ngumbar, Bu, gitu ya. Jadi misalnya nih ada misalnya ada remaja, dia hamil misalnya di luar kita, terus kita jadinya misalnya satu ruangan ngerti semua gitu, itu nggak boleh. Jadi sifatnya yang kayak ngumbar, kita kayak ngegosip, itu nggak boleh. Jadi sifatnya ya kita pahami, ya kita selesaikan sesuai dengan kasusnya gitu, bukan untuk menggosipkan apa yang dialami oleh klien gitu ya. Jadi itu adalah prinsipnya. Ini adalah syarat-syaratnya ya. Jadi bisa dibaca sendiri ya, dan beberapa sudah saya jelaskan. Kayak percaya diri, pastinya iya menghadapi klien, punya rasa humor juga gitu. Jadi kadang di situasi yang misalnya dia remaja mengalami permasalahan yang serius, mungkin yang tegang, yang ini kita juga bisa menyelipkan rasa-rasa humor di situasi yang tepat ya Bu, di situasi yang tepat supaya dia lebih ngalir misalnya gitu. Sensitif menilai, ini juga dari jam terbang. Oke, ini ya, ini sudah. Jadi teknik dalam konseling itu pastinya tadi ya, bina hubungan saling percaya, komunikasi terapeutik, akhir konseling pada saat klien merasa aman. Jadi proses konseling itu kan ada tahapannya. Jadi kalau kita mengakhiri sesuatu, akhiri konseling ya pada saat klien itu udah mengutarakan keluhannya, kemudian ada alternatif masalahnya, dan dikondisikan di kondisi klien itu udah merasa aman, gitu ya. Ya, nah ini yang harus dilakukan oleh klien, oleh konselor ya. Ya, hadir dalam percakapan. Kadang kita ada bertatapan langsung, tetapi kita nggak berada di tempat Bu ya. Mungkin pikirannya kemana, atau mungkin sambil main HP atau gimana. Nah, itu nggak bisa di dalam teknik konseling, nanti nggak efektif. Jadi ya memang kita benar-benar ngobrol ya, tatap muka langsung, kita juga hadir ya. Tidak hanya secara fisik, tapi jiwa kita dan pikiran kita berada di situ, mendengarkan aktif dan empati ya terhadap permasalahan yang dialami. Ini yang dilakukan ya, salam, ditanyakan, diberikan informasi sesuai dengan kebutuhan klien, kita bantu mencari alternatif masalah dan jelaskan. Kayak misalnya kalau dia ada alternatifnya macam masalahnya, ya kita bangun buka juga konsekuensi, misalnya konsekuensi dari solusi ini apa gitu ya, misalnya kekurangannya seperti ini, tapi nanti kita kembalikan ke mereka, kira-kira apa yang pengen kamu lakukan kalau dengan kondisi seperti ini dari alternatif itu. Nah itu ya, undang mengevaluasi proses konseling, membuka kesempatan klien untuk tindak lanjut atau kembali jika diperlukan. Jadi sebenarnya konseling ini prinsipnya sama Bu, sama dengan konseling yang lainnya. Atau biasanya kan kalau ibu-ibu mungkin udah pernah yang melakukan konseling kayak konseling KB. Kurang lebih sebenarnya prosesnya sama, tapi di sini yang perlu saya tekankan adalah kliennya aja yang beda. Kliennya ini adalah remaja. Jadi itu aja ya. Prosesnya semuanya sama. Nah, ini materi-materi yang ada ya, terkait yang perlu dipahami oleh remaja, dan juga materi konseling ini disesuaikan dengan kasus yang memang dialami oleh remaja itu gitu ya. Gitu. Nah, ini kaitannya apa sih Bu? Konseling remaja ini juga kaitannya dengan yang tadi Bu, dengan yang kita lakukan anamnesis atau kajian. Ya, jadi kita di dalam anamnesis dengan pendekatan penilaian awal metode HITS itu, kita di sini juga menyelipkan tentang konseling HITS tadi, gitu ya. Kita tanyakan, ini kan prosesnya konseling nih, kita tanyakan gimana dia di rumah, ya. Kemudian terkait
dia nyaman nggak di rumah, gimana pandangan dia, persepsi dia terhadap tubuhnya, gimana aktivitas dia, apa saja yang dia kerjakan di saat waktu luang, bagaimana pola makannya dan lain sebagainya. Itu kan proses ya. Jadi ada kaitannya. Jadi counseling HITS itu juga kita lakukan di sini di dalam konseling kesehatan remaja. Gitu. Itu untuk konseling remaja. Ada juga di sini namanya adalah konselor sebaya. Gitu. Kalau bidan, ya. Jadi konselor remaja itu bisa konselor ahli, ya namanya. Ada juga konselor sebaya. Kalau konselor sebaya itu adalah jadi remaja atau temennya itu yang dilatih untuk menjadi konselor, ya. Di mana remaja ini yang dilatih ini dia dididik, dikasih pelatihan terkait kesehatan remaja dan juga teknik-teknik bagaimana cara konseling, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya harapannya remaja ini bisa membantu teman sebayanya untuk memahami masalah, ya kebutuhan, dan juga tahu caranya kalau ada masalah, penyelesaian masalahnya bagaimana. Begitu. Nah, mengapa sih kok kita menggunakan konselor sebaya? Karena dari riset itu kecenderungannya remaja itu lebih nyaman ya kalau curhat itu dengan teman sebaya yang lainnya, gitu. Sehingga beberapa program ini kita memfasilitasi konselor sebaya, kita latih ya seperti itu. Jadi ini kepanjangan tangan kita, Bu. Jadi kayak kalau bahasanya ya kayak kader gitu ya. Jadi kader kesehatan remaja. Nah, tetapi di sini konselor sebaya ini tetap dia bukan konselor ahli ya. Jadi juga perlu didampingi oleh bidan sebagai konselor ahli. Seperti itu. Ini contohnya ya. Contoh bagaimana konseling tahapan-tahapannya. Tadi kan ada Grit, Oxtel Health. Ini contohnya. Kayak misalnya datang, saya ambil contoh yang tadi deh, yang kasus keputihan misalnya. Misalnya kasus keputihan, tujuannya ya kita mengenali permasalahan, mencari penyebab, dan membantu mencari solusi permasalahan. Gitu ya. Ya, diawali kenalan dulu, salam, terus kita tanyakan identifikasi kenapa permasalahan itu terjadi, sejak kapan. Jadi kita mengidentifikasi permasalahan atau faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi. Kemudian kita juga pastinya di dalam situ kan kita prosesnya melakukan kayak yang tadi, Bu. Ya, sudah kita periksa, kita udah tahu nih apa diagnosisnya, klasifikasinya karena apa ya. Ngasih informasi tentang kondisinya ya, dan juga kesehatan reproduksi, informasi kesehatan reproduksi remaja contohnya. Oke, lalu kita diskusikan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Ya, kemudian dorong klien remaja melakukan pilihan solusi yang telah disepakati. Alternatif pemecahannya apa? Nah, kalau mungkin saya kaitkan ya, misalnya kalau kayak konseling KB, setelah kita ngasih nih pilihan metode kontrasepsi ya, kemudian kliennya akan berpikir, wah kayaknya yang pas, yang cocok dengan saya adalah menggunakan alat kontrasepsi ini. Nah, itu kita mendorong klien untuk memutuskan, pengambilan keputusannya memilih alat kontrasepsi yang ingin dia gunakan apa. Seperti itu. Mirip seperti itu. Lalu kita explaining, menjelaskan, dan return ini mengevaluasi ya apakah proses ini, konseling ini bisa diakhiri, maksudnya diakhiri ini sudah sesuai. Oke. Kemudian kita identifikasi ya, kalau memang dari permasalahan itu membutuhkan ahli, ya, membutuhkan pakar atau dokter atau tenaga ahli, ya. Nah, itu kita bisa melakukan rujukan. Misalnya, kalau misalnya butuh ke psikiater ya, kita sepakati, ya,
dengan klien itu bagaimana kalau kita lakukan penanganan lebih lanjut dengan tenaga ahli, misalnya psikolog atau psikiater, misalnya seperti itu. Oke, mengukur keberhasilan perubahan yang positif dan membuka kesempatan untuk kembali konseling jika diperlukan. Jadi ini yang dilakukan. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, Ibu, untuk konseling. Ini udah lumayan ya, agak lewat waktu ya, mohon maaf nih Ibu-Ibu. Silakan. Sampun, Bu. Sudah ya, bisa dipahami ya Ibu-Ibu? Jadi Insya Allah, Bu. itu gambarannya. Jadi kalau ya alurnya adalah remaja misalnya dia datang dengan kasus atau dengan keluhannya, ya kita identifikasi, kita lakukan anamnesis, ya sesuai dengan keluhan utamanya. Acuannya menggunakan apa? MTPKR, ya begitu. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah dalam proses komunikasi dengan klien remaja itu, gitu ya. Yang kita pahami apa, teknik-tekniknya bagaimana. Oke. Kemudian kalau kita sudah mengidentifikasi, kita klasifikasikan, kita diagnosis, penata laksanaannya apa yang sesuai. Ya, kalau misalnya dibutuhkan KIE atau konseling, ya konseling yang sesuai itu apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang perlu dipahami. Oke, untuk nanti untuk materinya akan saya share di link ya Ibu-Ibu ya. Oke, terima kasih. Iya, Bu.